Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih ya sama teman-teman media yang banyak sekali saya dengar tunggu di depan nyari beritanya. Alhamdulillah beritanya banyak yang bagus. Memang tapi nggak bisa turun karena aku kan setiap hari intak sama BBA ya. Jadi BBA ini kan masih harus dijaga, apalagi dia nggak bisa kerumunan dan lain-lain gitu. Nah sebelumnya juga aku mau berterima kasih ke RSU Bunda, karena RSU Bunda ini berjasa banget lah dan dengan kehadiran anak saya yang luar biasa. Setelah kalau aku cerita sedikit ya, masa lalunya setelah waktu itu liburan, habis liburan berapa minggu kemudian aku langsung ke RSU Bunda dan ketemu sama Dr. Ivan. Nah, ngomong sama Dr. Ivan apa kita perlu bayi tabung atau apa gitu. Tapi Dr. Ivan bilang udah sabar aja dulu. Insya Allah kalau memang rezekinya nanti dikasih, kita jangan langsung mikir bayi tabung dulu gitu. Jadi ketika kita pulang, kita harus check up. Kita belum tahu juga itu udah ini ya dok ya, apa udah hamil apa belum. Nah tiba-tiba setelah beberapa minggu kemudian kita check up ke dokter Ivan lagi, karena di ruang waktu itu ngecek positif ini. Oh benar. Kita appointment lagi sama dokter Ivan. Dan setiap pelayanannya selalu ramah. Istri saya juga bersemangat hamilnya jadinya tanpa ada rasa merupakan kekecewaan, kesedihan yang sudah sudah membekas di hati kami. Waktu itu kita juga gak nyangka Tuhan memberikan secepat itu, karena dokter Ivan sempat kasih saran ini habis 3 bulan aja. Aku ingat banget dokter Ivan bilang ya udah nanti habis 3 bulan deh baru. Tiba-tiba kita nggak tahu 2 minggu kemudian Tuhan ngasih anaknya langsung. Dan kita nggak mau ngomong siapa-siapa sampai after 3 bulan baru kita ngomong, padahal kita udah sering banget cek sama dokter Ivan. Sampailah di hari pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Itu adalah salah satu hari paling indah di hidup saya, hari paling amazing, dan feelingnya itu gak pernah aku rasakan sebelumnya. Merindingnya, air matanya, terus getaran badannya itu gak bisa aku gambarkan lagi, karena the best day of my life. The best day of my life ketika ngelihat anak keluar, ditarik sama dokter Ivan, sama dokter-dokterku yang luar biasa di samping ini. Mungkin aku bisa kenal sedikit. Ini ada dokter Amir, kepala rumah sakit, dokter Markus, dokter Riki, dan dokter Puspa juga yang selalu tektokan sama Loli dan aku. Dan Tuhan yang only dokter Ivan di hari itu semuanya bekerja sama untuk melahirkan putri kami tercinta. Sampai akhirnya anaknya itu keluar, wah itu feelingnya luar biasa ya. Apalagi pas azanin itu kepalaku tuh kayak nggak ada di mana ya, ini beneran ya aku punya anak itu. Terus gitu sampai bengongnya, diemnya, aduh. Ya Allah, terima kasih banget pokoknya untuk Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banget untuk semua keluarga yang support, yang hadir juga di rumah sakit memberikan support untuk Aurel. Pokoknya terima kasih juga buat teman-teman kamu semua. Mungkin singkat ceritanya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas sharing dengan teman-teman media. Mungkin bila ada pertanyaan dari media atau dokter kami maupun staf di rumah sakit, silakan. Ya, saya Abi dari RCTI. Bang Atas sebelumnya selamat sudah menjadi ayah. Terima kasih. Kalau boleh tahu kenapa memilih tanggal cantik untuk kelahiran si baby A sendiri? Apa udah direncanakan sebelumnya atau seperti apa? Oke, sebenarnya bukan dari awal kita menentukan tanggal cantik ya, lebih ke memang waktunya sudah lahiran di tanggal-tanggal itu. Tiba-tiba kita lihat memang dekat sama tanggal cantik. Jadi alhamdulillah ya udah kita sekalian saja memang
Mungkin nanti kalau dari medisnya bisa dikasih tahu sama dokter ya. Ada hal-hal medis juga yang mendukung untuk lahirannya di hari 2222 itu, dan kenapa dilakukan secara sesar itu nanti medis dokter lebih tahu daripada aku. Tapi kalau aku pribadi memang itu udah tanggalnya, weeknya juga udah pas, udah semuanya udah, memang bayinya juga udah sehat, udah siap untuk melahirkan. Jadi mungkin abis itu dokter Ivan yang bisa jawab itu. Silakan dok. Iya, jadi yang namanya pertama-tama selamat dulu untuk Pak Fatah. Terima kasih. Jadi tentunya ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan kita memang selama kehadiran alhamdulillah atas kembali merupakan pasangan yang komit ya. Artinya untuk kita kontrol ke dokter itu selalu datang, selalu hadir, dan tentu dalam tanggal itu kita melakukan pemantauan rutin tiap bulan, seperti bulan pertama 2 minggu sekali, pada 3 bulan terakhir seminggu sekali pada saat lainnya sudah mulai. Dan pada saat terakhir kita diskusi dan mengakses apakah kondisi kehamilan sejauh ini baik. Memang kondisi ini cukup bagus, tapi memang secara medis ada beberapa hal yang kita diskusikan, terutama berkaitan dengan indikasi kita menggunakan secara ketat. Itu kita lihat karena memang dari ambul, pada kecil, dan juga bayi ukuran kepala yang kemungkinan kalau katakanlah mencoba untuk bersalin, kemungkinan untuk lahir normalnya tidak terlalu besar. Itu kita diskusikan bahwa kemungkinan itu kita harus bicarakan apakah kita mencoba atau enggak, itu kita bisa berjalan tanpa krisis. Jadi pada saat kita memutuskan bahwa stabilisasi kita maju untuk pesawat sesar, kita mesti melihat bahwa dari itu minimal di 38, jadi 38,5 minggu, dan pada saat itu kita melihat juga program ya, bayinya, ketubannya, dan juga hari-harinya semua dalam kondisi yang masih sehat, dan tentunya kita perkirakan 38,5 minggu itu adalah waktu yang tepat untuk kita lakukan. Kebetulan ini kayak berbicara ya, karena kan semua yang hamil nggak ada yang berbicara, tiba-tiba dapat 38,5 minggu, ternyata tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 itu alhamdulillah sekali ya dapat ini ya. Karena kalaupun katakanlah tanggal 2 bukan 38, saya akan memberi untuk persalinan pada hari kira-kira. Terima kasih Dr. Ivan jawaban yang komprehensif sekali. Jadi secara medis memang aman ya dok ya untuk melahirkan di tanggal ini, sangat cantik, semoga secantik babynya, amin. Amin ya Allah. Ya, selanjutnya mungkin disebut dulu ya dari media apa, sama media apa, dan boleh langsung mau disampaikan. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan yang angkat. Selamat sebelumnya, saya Taufik dari Paragraf Society, mudah-mudahan sehat ibu dan anaknya. Terima kasih. Tadi sempat bahas kita kalau sebelumnya sempat tetapi ketika pada ketika hubungan dengan pertama tadi ya, ada semacam tekanan atau secara psikologis mungkin yang memberatkan sehingga seperti sekali tahu. Boleh cerita kenapa semudah itu memutuskan dan kayak frustasi lah gitu untuk bisa ditaruh. Ya, mungkin kalau cerita singkatnya itu apa ya? Kayaknya semua ibu dan ayah, apalagi kalau kita pasangan baru, excitednya masih berlebih-lebihan ya. Jadi waktu punya anak itu senangnya bukan main, karena udah diharapkan banget. Tapi ketika Tuhan mengizinkannya belum saat itu, pasti itu sedihnya juga luar biasa. Aku tahu tekanannya kepada kami berdua itu tinggi. Mungkin bisa dibilang itu kita 3 sampai seminggu itu menung aja terus kan. Jadi dengan cek ke dokter segala macam, tadinya itu supaya lega aja hati. Oh ini nanti insya Allah besok dikasih lagi. Takutnya ini ada salah nggak sama kami, ada salah nggak gitu. Jadi nyalahin diri sendiri kan gak baik juga. Jadi alhamdulillah udah nanti supaya kita berdua mentalnya juga sehat.
dan dengar kata dokter. Ya mungkin doa kami berdua dikabulkan sama Allah ya. Habis itu cepat dikasih anak lagi, dan itu menghibur banget ya buat di keluarga kami, di hubungan rumah tangga kami juga. Luar biasa sih, anak yang cantik, luar biasa, yang amazing. Mungkin dengan ada ujian itu kenapa lahirlah si baby A ini yang sangat luar biasa. Baby A ini namanya kan belum dipublish sama Bang Atta. Iya. Siapa sih nama lengkap si baby cantik ini? Waduh. Ini sih masih ini ya, karena masih penentuan ya. Jadi yang bisa aku sebutin masih baby A, yang pasti belakangnya namanya Atta, mungkin belakangnya nama bapaknya ya. Selain itu mungkin sekitar besok atau lusa ya kita akan umumin namanya. Itu kan. Kenapa harus besok atau lusa di pending dulu tuh kalau biar momentumnya pas aja gitu, biar momentumnya pas. Pengen memang waktu itu matangin dulu namanya mau gimana, mau apa gitu kan. Kadang-kadang saya punya 3 pilihan nama yang sulit banget saya pilih, karena 3-3-nya bagus dan maknanya hebat. Jadi saya memutuskan untuk besok atau lusa akan memberitahukan namanya. Udah diskusi juga pakai kakek neneknya, walaupun yang nentuin tetap papanya ya, karena nama anak perempuan itu bagus sekali dari bapaknya. Cuma karena kakek neneknya baby A ini banyak dan mereka pinter-pinter juga, jadi harus diskusi terus gitu sama miminya, mau Raul, sama bunda, sama bibi, sama papaku, sama mamaku gitu. Jadi seru banget. Artinya dari 3 nama itu belum ada yang fix ya? Belum ada yang fix. Sampai hari ini aja nih lingkar tangan kita sama lingkar babynya nih masih nama ibunya aja. Belum ada yang tahu namanya ibu, dokternya pun nggak tahu. Nggak ada yang tahu dokternya. Dokternya juga penasaran kayaknya. Ini artinya lebih spesial banget ya? Lebih spesial. Betul. Oke, Bang Atta, Arif dari sorry. Karena kita buat hybrid ya untuk press conference ini, supaya juga mungkin kita lempar ke yang online juga ya. Mungkin dari operator ada pertanyaan yang bisa dibacakan, jadi biar yang online dan offline bisa tetap berinteraksi ya dengan masyarakat. Silakan dibacakan. Ada nih dok, pertanyaan dari Yuliani, suara.com. Untuk kelahiran Cesar ini mendapat dukungan dari keluarga beserta, soalnya sempat ramai pernyataan Ayah Atta soal hal kelahiran normal. Silakan Bang Atta. Ya, alhamdulillah memang kalau menurut saya ya, setiap orang tua kan pasti, apalagi orang tua saya itu kan punya 11 anak dan dia memang dari dulu ibu saya itu lahirnya normal, pasti akan nyaraninnya normal. Itu cuma kadang-kadang kan waktu di netizen kan kayak videonya kesannya kayak memaksa gitu, padahal kan tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh. Bahkan kemarin pas lahir aja mereka semua lagi tahajud nungguin anaknya lahir, habis itu sholat bareng sampai anaknya lahir semuanya seneng banget gitu. Gak ada yang kecewa atau lahirnya sesar atau apa. Sesuai yang saya bilang ya, dan sebelum lahir juga ibu adalah ibu gitu. Jadi walaupun mau lahirnya normal, mau sesar, mau kayak gimana pun itu ibu tetap ibu. Kandungnya 9 bulan, nyusuinnya bisa sampai 6 sampai setahun, bisa ada yang bahkan sampai 2 tahun. Perjuangan ibu nggak akan tergantikan dengan dia mau lahirnya sesar atau normal gitu. Jadi bagaimanapun perjuangan awal pada hari itu sampai hari ke depan dan sebelumnya sangat luar biasa. Dan semoga anakku juga tahu dengan banyaknya jejak digital kalau ibunya adalah ibu hebat dan berjuang untuk kamu sampai kekuatan terakhirnya untuk kamu biar sehat gitu ya. Luar biasa ya, masih muda semua, filosofinya sudah sama. Sekarang mungkin ada yang nanya lagi dari media ya, kalau maaf Bang Atta, sebelumnya selamat atas kelahiran baby A. Saya Ataya dari Selebriti Pagi Trans 7 nih Bang. Apa sih Bang perbedaannya sebelum punya bayi sama sudah menjadi parent nih Bang? Apa yang berubah nih dari Bang Atta dan Kak Aurel? Terima kasih. Yang pasti yang berubah adalah apa ya? Pola pikirnya kali ya. Pola pikir kami lebih dewasa. Dan kalau yang baru satu harian ini
Yang berubah adalah jam tidur ya. Karena sampai tadi malam aja kita masih ngeronda itu ya. Habis aku jam berapa ya, pagi itu aku udah gak kuat, tiduran aja. Sampai dia nangis aja aku udah gak kebangun lagi. Karena udah ngegendongin, kayak ini dia kadang ganti-gantian sama oleh nyusui kan tiap 2 jam tuh. Kalau katanya baru lahir itu dokter Ivan sama dokter Markus bilangnya, kata dokter Markus bagus gitu setiap 2 jam nyusuin, tiap 2 jam nyusuin biar nutrisinya tuh karena ini ASI yang paling ASI yang paling berkualitas awal-awal ini. Apa namanya tuh? ASI apa? Kolostrum, iya. Kolostrumnya ini lagi bagus-bagusnya, jadi memang itu perjuangan di dokter Markus 2 minggu pertama itu memang akan jadi perjuangan waktu tidur ya. Nah itu sih yang sementara yang kita rasain. Sama lebih ini sih, lebih apa ya, lebih pengen bertanggung jawab. Kita jadi kayak lebih dewasa karena kita punya yang kita akan jadikan, kita jadi contoh buat anak kita, dia akan lihat kita. Itu banyak banget lah perubahannya banyak. Terima kasih. Oke, Pak Arif dari Radius Infotainment mau nanya dulu dengan Dr. Amir ya. Oke, Dokter Amir, silakan. Dok, kemarin kan sempat Kak Aurel pergi ke luar negeri ya. Nah, itu mengawasi ini seperti apa sih? Dia janinnya sehat dan alhamdulillah sampai saat ini lahirnya juga sehat. Itu yang tetap buat Bang Atta selamat sebelumnya. Bang Atta, gimana rasanya menggendong pertama kali baby Arab? Ya, itu aja. Baik, terima kasih teman-teman, dan juga saya mengucapkan selamat kepada Pasar UIPL atas kehadirannya. Kecil, insya Allah makin kebahagiaan keluarga. Baik, tadi saya sampaikan bahwa saya yakin Pak Atta, Bu Aurel, dan keluarganya juga memahami bagaimana mereka harus menjaga kondisi keluarga dan khususnya keluarga dari luar negeri, tidak menjalankan isolasi dan sebagainya, tetap menjaga nutrisi, ya, istirahat dan cukup, dan paling penting itu tadi tetap ngobrol, rumah sakit, kehidupan, ya, dan sebagainya. Begitu pun ketika tetap rumah sakit, jadi mereka juga mengikuti protokol kesehatan yang bagaimana itu menjadi apa dari rumah sakit. Sejauh ini alhamdulillah ya, berjalan lancar. Saya rasa itu. Dokter Ivan mungkin yang waktu itu dari berangkat sampai pulang tuh curhatnya tiap hari sama Dokter Ivan coba. Antara orang curhat sama saya curhat. Hati-hati di jalan. Tapi ya kita memang sama-sama diskusi ya. Ini saya bilang tadi atas sama orang itu benar-benar kita berkomunikasi, dan karena antara pasien sama dokter kita memang harus bisa banyak sharing tentang kondisi medis, dan juga yang penting adalah mengerti, karena pada saat kita bicara sebagai dokter dan pasien kita bisa memberikan edukasi yang tepat bahwa pada ini ada plus, ada minus, dan kita bisa lihat mana yang memberikan nilai tambah, nilai negatif, dan kita akhirnya menentukan sama-sama mana yang paling ideal, dan kita lihat oke, kalau memang ada diberikan lakukan dalam kondisi yang aman, apa itu kan juga memang kontrol dengan banget ya. Tapi kalau kita bicara tentang ini memang kita sangat melihat bahwa komitmen terhadap kita menjadi tangga itu penting sekali. Sehingga tadi kami sampaikan bahwa ini komitmen lagi, kemudian juga karantina lagi, itu juga bagian dari komitmen yang saya rasa sangat bagus. Dan juga monitor terus pakai gimana, ada karena segala itu. Orang juga bilang bagus kok, ada apa, ini cukup, dan juga selalu memperhatikan dilakukan dari ini. Jadi alhamdulillah artinya self monitoring dilakukan sama Aurel, dan ke kakak ini juga sama sangat bisa dicontoh dan kita memastikan kebetulan. Mungkin bisa di-highlight ya bahwa kita kan memang punya layanan in-house ya, jadi memang pasien bisa kapan saja dari mana saja menghubungi dokter-dokter yang merawat pasien itu. Jadi dokter kita memang bisa dihubungi kapan saja ya dok ya, misalnya ada keluhan selama perjalanan
atau ada concern tertentu selama ada COVID itu, jadi kita memang punya infrastruktur yang mendukung layanan. Back to online participant ya, ada yang nanya kapan nih Oke. Iya, pertama kali ya. Saya juga aja mau nangis kalau ya kalau ngomongin pertama kali megang itu saya udah deg-degan, saya bener-bener mulai kalau dulu karena saya rasa ya Allah gitu, itu senang banget, terus melihat dia ketawa, melihat dia teriak dan dia senyum gini, itu saya udah senang banget gitu, kayak udah kayak harta yang paling berharga dalam hidup saya, gak bisa diganti dengan apapun gitu. Karena wah ini bisa ceritakan aduh saya seneng banget hari itu saya nggak bisa lagi ngomong sih, ya diem aja karena saya ngeliatin dia aja, ngeliatin dia itu kayak wah bingung saya ceritanya itu senengnya kayak apa, gak tahu lagi, saya nggak pernah dapat hadiah apapun lebih seneng dari ini. Makasih banget ya Allah, anaknya lahir sempurna, semuanya baik, wah seneng banget, alhamdulillah mas, terima kasih loh, alhamdulillah. Ada pertanyaan mungkin mewakili yang di sini juga dari online participant. Kapan kira-kira bisa melihat wajahnya lebih Insya Allah barengan nama-namanya. Oke. Iya, jadi nanti barengan nama-namanya besok atau lusa barengan nama-namanya. Pengen jadi pas ada lihat mukanya nama-namanya gitu. Karena pengen juga pas di awal-awal tuh kayak kita dokter sendiri yang periksa dulu gitu kan. Ini insya Allah semuanya aman, terus dokter ngasih tahu tanda lahirnya dari mana, dari kaki, dari kanan, dari mana. Jadi istilahnya kalau di rumah sakit itu dicek dulu ya, dicek semuanya, alhamdulillah sampai upnya lancar, kentutnya juga lancar, semuanya dicek di sini. Alhamdulillah, aku ngerasa kayak perfect banget itu di sini. Cek anak-anaknya juga diajarin susu pertamanya segala macam, malah di sini aku kayak habis kuliah perbedian gitu. Karena semuanya diajarin gitu di sini, sampai hari pertama tuh gimana ngebedong anak, terus bidannya ada juga di sini, suster-susternya juga pengalaman cara pakai baju, ngeliatin dia mandiin. Ini emang kayak belajar banget sih saya. Istri juga gitu, sampai cara ngoleh susunya di awal, mancing dia gimana, jangan bagusnya posisinya kayak gitu. Wah itu banyak banget sih, sampai malam tadi aja aku banyak banget belajar tentang bagaimana bermain. Kayaknya abis saya juga bisa jadi bidan. Saking saya belajar banget gitu di sini, banyak hal gitu. Pokoknya makasih lah RSU Bunda sama semua yang dokter-dokter yang hebat, dan juga IMTB ya, luar biasa supportnya buat aku. Thank you. Bang Atta, rencananya gimana besok akan memperkenalkan BBA ini? Apa ada program tertentu? Di rumah aja sih, di rumah aja, karena kalau sampai baby ini sampai 40 hari kalau dari kemana-mana, barunya di rumah aja. Jadi nanti kita mungkin apa aku upload di Instagram atau gimana, nanti di medianya AHA juga ada. Jadi untuk netizen yang penasaran, tiap hari kerjanya chat aku ke DM sampai ratusan ribu komen ya, cuma nanyain mukanya bang, telinganya bang, matanya bang, mulutnya bang, gitu kan. Tapi itu seru sih, banyak yang sayang ya sampai VR. Belum ngeliat aja, baru ngeliat prosesnya. Banyak yang doain dari seluruh penjuru negeri ini, itu membuat kita merasa bersyukur banget dan terima kasih banget. Ada rencana untuk akikah belum sih bang? Akikah itu biasanya after 7 hari ya. After 7 hari ya, biasanya kalau sunahnya itu setelah 3 hari. Mungkin akan kami lakukan setelah 7 hari, karena itu baik buat anaknya kan dalam kandungan. Bang, berat panjangnya belum? Hah? Oh iya, lupa lagi guys tadi. Jadi alhamdulillah itu beratnya 3,322 kilo. Panjangnya 48 ya dok, 48. Terus lahirnya pada jam 7.40, dokter Tukal lupa dari saya. Dan pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Itu dia. Kira-kira detailnya kayak gitu.
dan pipinya temboknya bocorannya gitu, pipinya embul, bulat banget, terus rambutnya lebat banget, itu jadi perbincangan di mana-mana karena ini cukup aneh gitu, pas kami lahir yang aku lihat tuh kepala rambut semua gitu, rambut semua tuh, rambut semua bener-bener lebat banget. Istilahnya aku ngeliat adik-adikku dulu kan masih bayi, dasar lebat ini juga gitu, ini lebat banget. Kayaknya memang kayak bapaknya gitu, lebat banget. Jadi kayak nggak perlu diiklan lagi juga gitu kan. Kayak bapaknya kan keren sempet. Karena bagus banget, ininya panjang sampai kuping-kuping loh rambutnya. Ininya apa saking panjang dan lebatnya gitu. Di badannya juga banyak tuh. Ini apa halus-halus gitu. Lucu banget sih, lucu banget. Sudah dapat kado apa aja nih Bang Atta dari teman-teman Bang Atta untuk BBA? Aduh ya Allah, banyak juga ya, saya alhamdulillah ya dari kalangan public figure, dari kalangan teman-teman, dari beberapa pemerintahan juga pada ngasih kado. Banyak yang saya banyak yang mau lihat juga, cuman sekali lagi ini kita pandemi ya, jadi nggak bisa ke rumah sakit. Banyak banget kemarin kami samperin ke rumah sakit, tapi kita ikut protokol di rumah sakit ini tidak bisa ada tamu. Ya kita menghargai itu dan menghargai semua peraturannya juga. Jadi kalau di rumah pun kita sangat menjaga ya, misalnya satu tamu harus udah PCR, harus udah segala macam dan gak boleh rame-rame. Dan maaf juga nanti kalau ada teman-teman gak bisa semuanya hadir karena kan ibunya butuh tidur juga, butuh nyusuin lagi, malam kita ronda juga, jadi harus nanti kita sama-sama ya, cari cara gimana caranya biar semuanya bisa ngeliat dengan cara nggak usah ketemu, mungkin bisa lewat sosmed atau nanti kita share video-videonya aja gitu sebentar di masa PPKM ini. Remaja nih, remaja. Berat sih mikirnya ya. Yang pasti katanya kalau anak wanita ini kan bapaknya dulu nakal ya katanya. Tapi kayaknya salah sih itu sebenarnya. Apa ya? Mungkin kalau aku dulu paling mikir, paling aku bakal nangis ketika nanti kita udah besarin, udah sekolah anterin, dan mereka tunggu, terus mereka akan dinikahi laki-laki lain dan akan diambil dari ibu saya. Mungkin itu akan jadi paling sedih buat saya gitu, karena saya dari itu berkembang, saya banget sama dia gitu. Jadi kalau kakaknya mau ngomel remaja itu saya pikirin gitu. Tapi saya akan semaksimal mungkin bertanggung jawab sama anak saya, berikan dia hidup yang baik, sekolah yang baik, karena memang selama ini saya kerja adalah untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Jadi alhamdulillah dari muda saya misalnya kerjanya susah segala macam, pengen anaknya senang gitu. Kasus sendiri atau menggunakan jasa babysitter sih Bang Atta? Kasus sendiri juga, tapi kayaknya babysitternya ada juga gitu. Ya ibunya bisa dibobo juga gitu, kasihan juga sih kalau ibunya nggak bobo-bobo kan, harus ininya juga harus sembuh ya. Tapi yang saya salut, di hari pertama udah bisa jalan, sama udah bisa mandi sendiri. Itu, aku juga kaget banget, aku sampai ngeliat, saya mau udah mandi sendiri, iya itu udah mandi sendiri. Ini luar biasa ya, karena dulu setahu aku kalau saya saat itu tuh lama gitu, bisa sampai lama juga aku dengar ceritanya gitu. Tahu-tahu ini harus dioperasi di jalan, toilet. Mungkin dokter Ivan lebih coba tahu gimana sih itu rasanya, ada yang bisa. Ya, jadi kita memang dalam mempertimbangkan pertama satu kan operasi. Artinya kita diskusi waktu sebelum buka penjadwalan, satu harus kita mengerti bahwa akan ada perbedaan mengenai norma. Dan kita tahu bahwa salah satu yang menjadi kendala adalah pemulihan dari kasus itu. Dan memang kita dalam satu tahun terakhir yang alhamdulillah masih tertunda, salah satu yang mempromosikan untuk metode NHAX itu adalah NHAX ditambah ke dari kasus kedua. Jadi ini adalah suatu cara modalitas yang kita lakukan secara tim, dan itu bukan hanya dokter, tapi juga rumah sakit, kita
kita perlu bicara dengan dokter Yus, dokter fisik, dokter anestesis ini, dan juga perawat itu juga sangat berperan. Dan yang paling penting lagi adalah pasiennya, karena kalau pasiennya itu dia tidak mengerti dan tidak ingin bergerak segala macam, udah kayak aku aja. Tapi orang berbuat biasa sekali. Jadi memang setelah kita udah berikan edukasi dengan baik, memang kita coba untuk memberikan protokol yang sudah kita terapkan di rumah sakit kita, dan itu bisa dilaksanakan juga, karena nanti ini akan menjadi suatu modalitas yang pasien itu harus aktif untuk bisa peduli, dan memang itu akan berkaitan dengan pola obat, pola makanan, dan tentu strategi perawatan di kamar pasien dan juga di kalau itu memberikan kalau untuk sesuatu protokol sebetulnya masing-masing dari bidang kita sendiri sudah punya satu patokan bagaimana melayani pasien itu namanya. Tapi masing-masing sesuai dengan yang disepakati dari bidang masing-masing. Nah, yang ini adalah satu protokol yang disepakati bersama jadi. Jadi dari opsinya bagaimana, dari anestesinya bagaimana, dari alatnya bagaimana. Jadi kita mulai dari persiapan pasien. Jadi sangat baik sekali adalah persiapan pasien. Jadi tentu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana mengoptimalisasi pasien untuk selama dia karantina, untuk sebelum dia persiapan sebelum melakukan operasi. Begitu juga nanti persiapan dia ketika operasi bisa waktu pemulihan. Jadi di sini kita hanya memfasilitasi bagaimana memotivasi pasien bahwa selama ini kalau misalnya harus operasi harus bertahan lama nih. Oh tidak begitu, ternyata banyak studi-studi yang sudah kita dapatkan bahwa dengan caranya dia mobilisasi lebih cepat, mobilisasi motivasi lebih baik, ini justru malah membuat pasien dalam proses penyembuhan menjadi lebih cepat. Di saya anestesi bagaimana memfasilitasi pasien, bagaimana pasien itu tidak menjadi takut untuk menjalani operasi, bagaimana pasien tidak merasa sakit, bagaimana pasien merasa nyaman sepanjang operasi, bagaimana pasien tetap stabil sepanjang operasi. Begitu juga setelah pemulihan, bagaimana pasien tidak takut untuk bergerak, apakah karena sakit ataukah jahitannya yang kurang kuat. Disinilah persiapan dan motivasi pasien itu menjadi dasar utama dari interaksinya. Sisanya adalah penerapan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya itu kita sambungkan, yang hasilnya menjadi hasil yang terbaik yang akan didapatkan pasien. Jadi itu ada yang tambahan. Ya, dari kacamata saya, memang ini sangat membantu sekali untuk pemulihan, dan pemulihan itu penting karena saya bilang juga sama Pak Kata sama orang ya, kalau hanya gampang yang nanti yang berikut itu kalau udah lahir bayinya menyusui. Jadi memang tugas paling berat dari suami itu kan adalah menyusui setelah lahirkan. Sementara dengan adanya luka pemulihan, RAS ini sangat membantu untuk pilihan dari pasien untuk bisa menyusui dengan baik. Dan memang sebelum kelahiran kita di sini mempunyai kelas prenatal atau edukasi atau kebetulan saya biasa untuk meminta dokter anak untuk memberikan edukasi terutama tentang lactasi, supaya nanti pada saat melahirkan itu kan barangkali sakit di sini, sakit di susu, mau ada susu, itu segala macam jadi stres yang akhirnya dokter anak akan kesulitan bilang semua stres, suaminya stres, orang tuanya, kakak beradik, kakek neneknya semua stres, akhirnya pasti tidak keluar. Dan itu menjadi salah satu kunci supaya inisiasi isu ini seperti yang dilakukan sekarang itu di negara dan di dunia itu jangan mencar. Alhamdulillah, ya mungkin nanti Dr. Mahfud bisa tanya kalau sekarang kita jadinya seperti apa lancar aslinya. Terima kasih. Sejak kelahirannya, Baby ini memang
besar ya. Dan juga sangat berterima kasih pada Pak Hatta dan Bu Aurel di mana bisa menjaga fisik dan mental demikian baiknya sampai pada hari hanya bayinya pun keluar juga kondisinya bagus sekali. Singkat kata, tidak ada sesuatu yang serang bagus, semuanya oke banget, perfect. Nah, kemudian setelah lahiran kita langsung lakukan inisiasi menyusui ini. Itu pun juga perfect ya, bayinya langsung bisa ya. Bisa dalam arti memang kita arahkan, tapi maksudnya tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Ibu pun tampaknya sudah teredukasi, jadi sudah mengerti juga apa yang harus dilakukan. Kerjasama yang seperti ini tentu akan mendukung tercapainya keberhasilan ASI. Jadi kemudian pada waktu dilanjutkan menyusui di ruangan, pada waktu gabung bersama ibu, laporan-laporan yang disampaikan semua juga bilang bahwa waktu ini ibunya udah gampang sekali lah diedukasi. Dasarnya sudah banyak pengertian-pengertian yang dia peroleh, dan kemudian tim atasi dari Bunda pun juga sedikit saja memberikan pengarahan. Bayinya pun juga pandai lah untuk dibantu diarahkan oleh tim atasi kita, dan kemudian ibu pun juga confident, yakin juga apa yang harus dilakukan supaya bayinya pandai menyusu. Dari sisi keluarga, Pak Hatta dan keluarga Bu Aurel juga sama ya, sama-sama mendukung dengan pengalamannya. Singkat kata, proses menyusui dan laktasinya bagus sekali. Jadi sampai dengan sekarang ini, tapi baru saat ini saya ke ruangan lagi. Bayinya tampak bugar sekali, kulitnya bagus, berat badannya turunnya hanya sedikit, gizi-gizinya juga normal, anaknya nggak kelihatan kuning yang berwarna, mulai kecilnya lancar, mulai besarnya semuanya oke. Ini bagus sekali proses laktasi bekerjasama antara rumah sakit, dokter, bersama dengan pihak pasien, orang tua pasien, dan dukungan dari semua pihak dan terutama keluarga masing-masing. Saya sangat terima kasih bahwa semuanya sudah mendukung keberhasilan dari suksesnya dokter anak dan laktasi dalam hal ini. Ya, saya kira itu. Satu lagi karena lebih mirip ke siapa sih? Sama bocoran matanya lebih mata. Aduh, jangan apa ya? Spill ya. Kalau nggak tahu ya, banyak yang bilang gimana ya, mirip aku katanya. Tapi ada juga yang bilang ini pergabungan juga, mirip mamanya juga kan. Cantik gitu, nggak mungkin kan kalau papanya cantik kan nggak mungkin ya. Mamanya ini kan cantik gitu, awalnya cantik gitu. Memang dari mata ke atas tuh mirip aku tuh, dari rambut sampai mata. Tapi dari hidung sampai ke dagu ke rahang tuh kayaknya mirip Aurel gitu. Dari bentuk ininya, dari dagunya, panci gitu, ininya agak gembul gitu. Apa ininya rahangnya bagus gitu, kayak bulat gitu di mamanya. Dan jadi pergabungan sih sebenarnya. Tapi habis tes darah kemarin darahnya si O sih ya kayak bapaknya ya. Gitu. kita ini orang terlalu sih yang lain belum bisa gitu. Yang ngeliat semuanya tahu banget itu dokter mata. Ya tapi ya udah bisa gitu. Iya, mau sesegera ya, mungkin apa nanti yang hari di sini atau gimana gitu ya. Sesegeranya, tapi belum tahu apanya. Semoga, tapi dari kemarin kita video callan mulu ya, video callan, terus chat-chatan, kirim-kirim gambar babynya dan lain-lain. Mungkin semua pertanyaan akan ditampung ya sama tim. Kita buka ke Terakhir apa tuh Mas? Nambah, berapa nih? Sudah ada panggilan khusus. Oh, oke. Panggilannya Pak Patah sama Mama Nur. Iya.
Kalau nenek-neneknya beda-beda nih mintanya. Bunda itu mintanya Granda. Granda. Jadi kalau Mimi mintanya Grandmi. Kalau ini nggak mau dipanggil grandpa, maunya kakek. Bibi maunya kakek. Kalau Om Raul kayaknya grandpa mau sih kayaknya. Grandpa. Kalau Abi Umi, Ona sama apa dia? Ona jadi bahasa apa gitu, bahasa Arab atau apa gitu. Jadi beda-beda sih mau dipanggilnya. Aku pikir dia bakal pusing sih. Biasanya orang kakek sama nenek gitu ya. Mungkin. Tapi nanti kita lihat dia bakal manggilnya siapa. Intinya mah kakek, nenek lah. Cuma beda-beda mereka ada yang kalau kayak Mimi sama Bunda ya karena mereka nenek yang cantik jelita, jadi gak mau dipanggil nenek, maunya Granda, Grandmi. Ya. Terakhir Semenjak menikah sampai sekarang punya BBA. Terakhir kan ini Mas. Oke, siap. Semenjak menikah dan Mau nganterin anak. Oke. Semenjak menikah dan punya BBA kan subscriber makin menurun nih. Tanggapannya seperti apa sih? Gimana kan? Enggak sih, dari menurut alhamdulillah ya. Dari sebelum menikah naik sampai punya anak naik, makin banyak sih rezekinya ya. Rezeki anak ini luar biasa bentuk. Jadi dan rezekinya jadi lebih berkah gitu. Walaupun alhamdulillah sebelum nikah rezekinya bagus, tapi semenjak ada anak nih rezekinya jadi berkah. Dan gak terlalu ngoyo sih akunya juga, jadi kayak harus punya target ini. Ketika lihat muka anaknya itu udah gak ada targetnya. Jadi kayak yang penting nanti aku mau antar ke sekolah, pengen spend time sama anak aku kayak gitu, jadi berubah tuh alur hidupnya. Mungkin tadinya aku bilang aku masih 27 tahun, aku mau running everything gitu, pengen coba segala macam bisnis gitu. Kalau sekarang kita lakuin apa yang kita senang dan gak ganggu waktu sama keluarga, karena itu lebih happy daripada hanya kita ngejar dunianya aja. Dari sini, foto.